sekali ya aura cemerlangnya malam hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin semuanya, hari ini tepat Sabtu 26 April 2025 kita hadir di Kusuma Sahid Prince Hotel dalam acara Mengayu Bagyo Keberangkatan Haji 2025 dan Halal Bihalal PT Firdaus Mulia Abadi. Boleh beri tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya untuk Anda yang hadir malam hari ini, Masya Allah. Dan tadi Tiara sudah diberikan juga sama teman-teman nih, ternyata yang hadir hari ini tidak hanya dari kota Solo dan sekitarnya, tapi juga ada yang dari Wonosobo. Mana yang dari Wonosobo? Apakah hadir? Ada ya? Oh ini Ibu, Assalamualaikum. Ibu berapa orang yang dari Wonosobo? 2, Masya Allah. Besok siap untuk manasik haji ya Ibu? Insya Allah ya, jaga kesehatan ya Ibu ya. Bismillah, semoga malam hari ini, acara ini selain kita mengeratkan silaturahmi, tentunya kita mempersiapkan diri sebelum kita ke tanah suci. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Selanjutnya ada yang dari Surabaya. Ada Surabaya, Ibu, Assalamualaikum, Masya Allah. Dari Surabaya Ibu. Nah, dari Surabaya, berapa orang Ibu yang dari Surabaya? 2, kalian Bapak sekalian. Masya Allah, Bapak, Assalamualaikum, selamat datang di Kota Solo. Dan tentunya selamat datang di PT Firdaus Mulia Abadi ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya ada yang jauh nih, dari Pekanbaru. Apakah hadir dari Pekanbaru? Di mana? Oh, tidak terlihat ya, soalnya masih dalam perjalanan atau sudah hadir? Ternyata banyak sekali yang sudah hadir di malam hari ini. Ada yang dari Jakarta, ada juga yang dari Magelang. Dan tentunya di malam hari ini kita juga akan hadir semuanya. Saya izin untuk membacakan rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua adalah tilawah dan doa yang akan dibawakan oleh Imam Besar Masjid Raya Syekh Zayed Solo, yaitu Bapak Kiai Haji Agus Ma'arif. Acara ketiga adalah sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan honor FMA dari Bapak Haji Triwinarto. Pak Tri, apa kabar Pak Tri? Luar biasa ya, setelah kemarin ada acara halal bihalal loh, gestarnya luar biasa loh. Ada yang tahu Bapak Ibu kemarin FMA ada halal bihalal? Ada yang Triswaka, betul. Ibu dari siapa namanya Ibu? Ibu Rika. Apakah hadir kemarin Bu Rika? Oh iya, di Instagram dan di story ya Bu ya. Betul sekali, kemarin sudah terlaksana alhamdulillah secara lancar konser dan juga halal bihalal PT FMA bersama Triswaka. Dan malam hari ini juga ada halal bihalal untuk keberangkatan haji 2025. Dan nanti akan ada sambutan juga dari perwakilan IPHI Grogol kepada Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Aziz. Saya mohon nanti bisa memberikan sambutan ya Bapak. Selanjutnya yang ketiga nanti ada Kemenang Republik Indonesia, yaitu Bapak Haji Rizky. Kami mohon untuk bisa memberikan sambutan pada malam hari ini. Dan acara yang keempat adalah tausiah serta motivasi. Dan acara selanjutnya adalah penutup. Baik Bapak Ibu semuanya, setelah tadi sudah makan siang, makan malam sampun ya Bapak Ibu? Sampun, insya Allah. Semoga di malam hari ini selain kita menjadi keluarga besar PT Firdaus Mulia Abadi, kita juga bersiap-siap untuk besok manasik haji di Boyolali, berangkat bersama besok pagi ya Bapak Ibu ya. Dan untuk acara yang pertama kami persilahkan kepada Imam Besar Masjid Raya Syekh Zayed Solo, kepada Bapak Kiai Haji Agus Ma'arif. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العلي العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد النائمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما
صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا وقض حاجاتنا وحصل مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة. اللهم بجاه صلوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بجاه الصلاة الإبراهيمية أن تقضي حاجاتنا وحصل مقاصدنا ويسر أمورنا يا الله. يسر أمورنا لزيارة الحرمين لأداء النسكين الحج والعمرة وزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرات بعد مرات كرات بعد كرات بصحة وعافية وسلامة وسهولة بلا تعب وبلا مشقة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Ya Allah, demi kemuliaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga yang di tempat ini ya Allah dengan paringi sehat wal afiat zahiran wa batinan. Mudahkanlah dalam ya Allah melaksanakan ibadah haji nanti ya Allah, bila bisa melaksanakan rukun, wajib dan sunnah-sunnahnya ya Allah, sehingga mendapatkan haji yang mabrur ya Allah. Berahmatika ya arhamar rahimin. Dengan jagi semua jemaah haji ya Allah yang hadir di tempat ini ya Allah, berikanlah ma'iyah ridhamu ya Allah, sehat walafiat dalam melaksanakan ibadah haji ini pun ya Allah, awal sampai akhir pun ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Kementerian Agama Republik Indonesia, alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Haji Rizky Kista Abadi. Beliau adalah Kaskedit Kerjasama dan Edukasi. Ya. Beliau adalah mentor saya dan kawan diskusi karena beliau adalah regulator terkait dengan haji dan umroh. Hadir juga dari Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Pak Haji Arif. Terima kasih. Beliau ini juga anggota PPNS. Jadi orang bisnis haji dan umroh harus hati-hati. Sekarang Kementerian Agama punya polisi. Ya, jadi kalau macam-macam langsung ditangkap. Yang saya hormati kawan saya Haji Agus Ma'arif, Imam Besar Masjid Zaid Solo. Malam hari ini sepertinya reuni dengan petugas haji Kementerian Agama 2020. Mudah-mudahan 2025 juga berakhir. Kemudian yang saya hormati teman-teman pengurus IPHI, baik
cabang maupun ranting yang hadir pada malam hari ini. Juga yang saya hormati sahabat saya Ketua NU Solo Pak Kiai Haji Masyuri, Masya Allah, matur nuwun saudara. Yang berbahagia, Jamaah Haji Khusus 2025 PT Firdaus Mulia Abadi. Juga malam hari ini saya mengundang Calhaj reguler dari Kecamatan Grogol. Saya kebetulan Ketua IPHI Grogol yang jarang ketemu karena lebih banyak di luar daripada di Indonesia, tapi yakinlah yang saya lakukan setiap tahun di Saudi tidak bisa dilakukan oleh teman-teman saya di IPHI, karena pada saatnya nanti saya sendiri yang akan membantu Bapak Ibu di kota Mekah Al-Mukarramah. Juga yang berbahagia tamu undangan saudara-saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan syukur kita alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya besok di yaumul akhir. Sebelum saya lanjutkan, biar semangat ya yang akan berangkat haji, juga tamu undangan mudah-mudahan juga dimudahkan untuk berangkat haji. Mari kita bersama-sama melantunkan talbiyah. Saya yang memimpin, Bapak Ibu yang mengikuti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, masih saya mewakili PT Firdaus Mulia Abadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesehatan, umur panjang, dan insyaallah berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu kami laporkan alhamdulillah pada tahun ini PT Firdaus Mulia Abadi memberangkatkan jamaah haji khusus dengan menggunakan visa haji non kuota, yaitu visa haji mujamalah furoda. Alhamdulillah kita sudah sampai saat ini stem lebih dari 350 pack ya, dan insya Allah menunggu lagi sudah on proses 200 pack. Pak Rizky insya Allah bersama tim kita akan menangani hampir 550 pack ya bersama Syarikah Rawaf Mina. Mohon doanya mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar ya, diberikan kemudahan mulai keberangkatan di tanah suci hingga kembali ke Indonesia. Kemudian hari ini juga saya menghadirkan, karena ini kegiatan rutin kita, jamaah haji kuota reguler dari Kecamatan Grogol. Alhamdulillah tahun ini sebanyak 84 jamaah ya, sudah menyelesaikan manasik hampir setahun, hampir 7-6 bulan ya, secara setiap hari minggu, luar biasa. Juga habis menyelesaikan kegiatan manasik tingkat kecamatan dan kabupaten. Nah, mohon maaf saya itu yang tadi saya sebutkan jarang hadir karena harus bolak-balik ke Saudi untuk kepentingan haji dan umroh. Nanti insya Allah keberangkatan panjenengan saya sudah bersiap dengan tim saya yang ada di Saudi, para mukawif dan lain sebagainya yang akan membantu jamaah haji Grogol ketika pertama melaksanakan umroh wajib ya, dan juga pendampingan untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti city tour, penyembelihan dam, dan yang berkebutuhan kursi roda. Insyaallah saya selalu hadir setiap tahun membersamai jamaah haji Grogol. Ya, ini balas budi. Ya, dulu saya waktu berangkat bersama IPHI juga seperti itu. Alhamdulillah karena kesibukan di Saudi, saya bisa
membantu jamaah haji. Alhamdulillah istimewa. Saya mendapat laporan dari sekretaris saya ada 3 dokter ya, yang ada di jamaah. Mungkin petugasnya berkurang karena memang ada pengurangan yang signifikan, tapi alhamdulillah dari jamaah ini ada dokter, ada Pak Rektor juga, matur nuwun Pak Rektor UNS sudah membantu teman-teman yang kemarin masih galau karena belum istiqoah ya. Alhamdulillah ini semuanya yang dari Grogol sudah istiqoah dan berangkat. Hadirin yang berbahagia, rasanya tidak berpanjang lebar karena nanti kita masih menantikan, kebetulan ada motivator nasional yang hari ini akan membersamai kita untuk memberikan semangat dan motivasi kepada calon jamaah haji. Mudah-mudahan ini perjalanan yang luar biasa, tidak disia-siakan setiap menitnya ketika beribadah di tanah suci. Akhirnya kami mohon maaf apabila dalam penyambutan Bapak Ibu ada kurangnya sana sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kemudahan dalam setiap aktivitas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Triwinardo, owner FMA. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, ini kami mohon untuk pemilik mobil dengan plat nomor AD 1. Selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan IPHI Grogol. Kami mohon kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Aziz untuk bisa memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan yang kami banggakan serta kami muliakan Bapak Haji Triwinardo bersama Ibu selaku owner PT Firdaus Mulia Abadi, penuntun para jamaah haji, tamu-tamu Allah yang akan disambut dengan penuh rahmat Allah di Makkah nanti. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Agus Ma'arif, Imam Besar Masjid Syekh Yazid Sulu. Yang kami hormati Bapak Rizky dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Aris dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Tidak lupa Kiai Haji Masyhuri ya, Ketua PJNU Surakarta. Kami hormati Kiai Haji Abdul Bashir selaku Dewan Masjid Sukoharjo dan pembina IPHI Kecamatan Grogol, beserta ibu-ibu, bapak-bapak calon jamaah haji khusus PT Firdaus Mulia Abadi yang kami banggakan, serta bapak ibu calon jamaah haji reguler Kecamatan Grogol sejumlah 84 orang yang semoga keseluruhannya diizinkan Allah dengan penuh rahmatnya, perlindungan, pertolongan, kemudahan hingga dari berangkat sampai akhir kembali dengan keadaan selamat. Amin. Puji syukur kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari yang sangat berharga dan berbahagia ini.
tentu menjadi satu momentum yang menjadi kenangan indah bagi kita semuanya. Yang pertama bisa silaturahim, untuk menjalankan sunnah Rasul. Tentunya orang bersilaturahim akan dibukakan pintu kemudahan rezeki, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diluaskan, diangkat derajatnya ke derajat yang mulia. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir di sini, kami mewakili IPHI atas nama Ketua IPHI Bapak Haji Triwinarto, kami mewakilinya untuk mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, dan kami turut berbahagia atas kerawuhan Bapak Ibu di acara yang penting pada malam hari ini. Tentu itu satu rahmat Allah bagi kita semuanya, kasih sayang Allah untuk Bapak dan Ibu di antara hamba-hamba Allah di muka bumi yang dipilih dan akan dimuliakan di dunia nanti dan di akhirat kelak, insya Allah. Kami mewakili IPHI turut berdoa, zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara laka khairu haitsu ma kunta. Semoga Allah memberikan bekal Bapak Ibu dengan penuh takwa. Dosa-dosa Bapak Ibu akan dilebur dosa-dosanya dan akan ditempatkan di dalam posisi dimanapun berada dalam keadaan mulia. Allahumma amin. Demikian apa yang kami sambutkan pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Aziz, perwakilan IPHI Grogol. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami persilakan kepada Bapak Haji Rizky Visa Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati owner PT FMA yang baik hati dan dermawan. Saya tahu persis Pak, beliau berdua ini, Pak Haji Tri dan Bu Hajah Hani, orang sangat baik. Tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa berbuat baik. Yang sepertinya atau sekarang beliau atau FMA sedang membangun masjid ya, yang luar biasa. Tapi jangan terlalu bagus Pak, nanti ngalahi masjidnya Pak Yai Agus. Masjid Zaid. Yang insya Allah beliau berdua terus sehat ya. Kita doakan beliau berdua terus sehat, terus rezekinya lancar, barokah ya, sehingga bisa berbuat lebih banyak ke teman-teman. Yang kami hormati para alim ulama, di sini banyak kiai, ya. Ada Kiai Agus Masuri, ya. Beliau tadi kita reuni sama-sama sebagai pelayan tamu Allah tahun kemarin, ya. Beliau masih muda, umurnya di bawah saya, tapi luar biasa, sudah memimpin sholat sebagai imam sholat rawatib di Padang Arafah, ya kan, di tenda misi haji, ya. Ngimami para yai besar, Amirul Hajj Mutasyadin dan banyak orang-orang hebat lainnya, ya. Itu mungkin seumur hidup sekali Pak Yai, ya. Uang di wukuf itu setahun sekali Pak, ya kan. Jadi itu kesempatan yang luar biasa, ya kan. Ya, apalagi beliau sebagai imam besar itu sering dipanggil Pak Presiden Jokowi saat itu, ya, mungkin sekarang juga masih. Ya. Di sini ada Yai Masuri, Yai Haris,
kemudian dari IPHI, para ustadz ustadzah, insyaallah terus sehat ya, terus memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Yang kami hormati para jemaah calon haji di bawah naungan PT Firdaus Mulia Abadi yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa sehingga kita dapat berkumpul, bersilaturahim, berhalal bihalal ya, dengan calon-calon jemaah haji ya, kita bisa mempererat kekeluargaan, kita bisa menumbuhkan semangat kebersamaan sehingga nanti keberangkatan haji Bapak Ibu sekalian lebih enak ya kalau semuanya dipikul bersama, dikerjakan bersama. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran beliau hingga di akhir kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Ada dua hal saja. Yang pertama, kami mengucapkan selamat kepada jemaah calon haji di bawah naungan PT Firdaus. Keinginan Bapak Ibu, ikhtiar Bapak Ibu, insya Allah sebentar lagi akan terkabul. Keinginan untuk menunaikan rukun Islam kelima, insya Allah akan terkabul. Salah satu buktinya adalah Bapak Ibu sudah mempunyai visa haji. Saya tahu persis Pak Haji Tri itu memperlihatkan kepada saya ratusan visa haji yang insya Allah jais, insya Allah sahih. Itu bisa dicek di MOFA ya. Karena belakangan ini pasti beredar visa-visa aspal ya, seolah asli tapi palsu. Ketika dicek di MOFA itu tidak ada ya, hoax lah kalau itu banyak sekali ya. PT FMA tadi seperti yang disampaikan Pak Haji Tri, insya Allah tahun ini akan memberangkatkan lebih dari 500 jemaah ya. Saya tahu persis setidaknya per hari ini PT FMA memimpin perolehan visa haji furoda di antara para travel yang lain, di antara PHK yang lain. Tepuk tangan untuk FMA. PHK atau travel besar lain itu belum ada yang sampai 300 pack. Nah, FMA ini udah lebih dari 300 pack, luar biasa. Ikhtiar Pak Haji Tri dan Bu Hajah Ani ya kan, dari tahun kemarin berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan di Saudi untuk membantu Bapak Ibu mendapatkan visa haji. Itu luar biasa. Regulasi di Saudi itu untuk urusan haji sangat dinamis. Para penyelenggara haji itu sekurang-kurangnya harus mempunyai jantung sebanyak 17 Pak. Karena setiap hari berubah, bahkan sehari bisa 3 kali berubah, bahkan sehari bisa 3 kali.
contoh sederhana deh, ya. Biaya visa kita kemarin coba pagi harganya taruhlah misalnya, nah, ini saya bicara yang kuota yang pemerintah punya, ya. Tentu yang kuota berbeda. Yang biaya visa haji kuota pagi itu sekitar 350 real, ya. Coba berhasil. Oke, kumpulkan semua dokumen. Siang dicoba lagi habis duhur sudah jadi 450 real tanpa pemberitahuan, Bapak Ibu. Kita protes ke sana, ya, karena itu sudah di luar pagu pemerintah, ya kan. Kemudian dicoba lagi, sorenya turun lagi, Pak. Jadi sehari bisa 3 kali. Kebijakan Saudi itu ini guyonan, ya. Guyonan itu kayak kebijakan orang bangun tidur, tergantung mimpinya. Kalau mimpinya bagus, ya kebijakannya enak, ya kan? Kalau mimpinya kurang bagus, ya. Tapi inilah seninya, dinamikanya mengurus haji itu luar biasa. Tiap tahun itu berubah. Tahun ini untuk haji furoda sekarang tidak diurus oleh amir-amir, tetapi dimasukkan ke dalam syarikat, dan itu persyaratannya luar biasa sulit, ya. Jadi FMA ini juga luar biasa, bisa mendapatkan ratusan pek pada syarikat besar. Rawaf Mina itu salah satu perusahaan terbesar penyelenggara haji di sana, syarikat terbesar, ya. Itu udah puluhan tahun. Nah, Pak Tri bisa nembus itu luar biasa. Insya Allah tahun-tahun ke depan bisa lebih banyak lagi dan lebih baik lagi dalam melayani haji non kuota bahkan yang kuota. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua saya mengingatkan kepada Bapak Ibu terkait dengan menjaga kesehatan. Kesehatan itu sangat penting, Bapak Ibu. Tahun ini insya Allah masih musim panas, ya. Estimasi sekitar 42 sampai 45 derajat, ya. Indonesia terpanas itu 40 derajat, di sana 40 sampai dengan 45 derajat. Ini memang sudah turun daripada tahun kemarin. Tahun 2023 sampai dengan 51 derajat. Tahun kemarin 2024 itu sekitar 47-49 derajat pas hari wukuf, ya. Jadi saya berpesan supaya jaga kesehatan, saving energy. Ojo moyo, ibadah bagus, tapi juga melihat kondisi badan. Tahun 2023 jemaah haji kita yang meninggal sebanyak lebih dari 700 orang. Kemudian tahun 2024 itu turun 461. 461 itu mayoritas justru bukan dari jemaah yang punya komorbid, yang dari rumah itu sudah ada sakit bawaan, ya, misalnya panu lah, nggak usah berat-berat ya. Ya kalau panu akut kan lumayan, Pak, ya kan? Di sana nggak ada panunya, nggak ada keadasan, tiba-tiba meninggal, ya kan? Dari hasil pemeriksaan dokter, mayoritas adalah karena kelelahan, mayoritas kelelahan. Dan yang meninggal itu mayoritas di bawah umur 50, ya. Jadi yang muda-muda ini juga tetap harus waspada, ya kan? Wah, giliranku jesuwe misalnya, ya kan? Jangan begitu juga. Yang sepuh juga jangan sombong gitu. Tahun kemarin yang di bawah 50 yang banyak wafat gitu kan. Karena kelelahan, karena tadi ngoyo dalam beribadah. Tiap hari ada yang umroh, Pak. Ada yang umroh.
tiap hari sholat di Masjidil Haram. Memang bagus, memang tidak dilarang, ya kan? Karena tenda atau hotel jemaah kita kan rata-rata agak jauh, ya kan? Oke, ini kebetulan Bapak Ibu adalah Haji Furoda, Haji Mujamalah, lumayan dekat lah, ring 2-nya pelataran haram, ya kan? Tapi itu juga perlu waktu, perlu jalan lumayan gitu kan, ya 1-2 kilo Pak ya, sekitar itu ya. Itu coba kalau duhur Pak, jam 11 siang keluar gitu kan, luar biasa Pak. Jadi saya ingatkan, jaga kesehatan, ya kan, berbanyak asupan yang bergizi, ya, banyak minum, karena tadi itu bisa untuk ikhtiar menjaga kesehatan. Saya mengutip pernyataan dari Pak Menteri, ya, bahwa pahala 100.000 itu bukan hanya sholat di Masjidil Haram, tapi juga di wilayah haram. Ibu bisa, Bapak Ibu bisa sholat di masjid terdekat di hotel misalnya, kalau memang tidak memungkinkan, kalau memang sedang kurang sehat, ya. Atau di hotel juga nggak apa-apa, masih itu sekali sholat waktu di tanah haram itu sekitar 2 tahun lebih. Kalau kita sholat jemaah di Indonesia 100.000 dibagi 27, itu lebih dari 2 tahun Pak. Jadi luar biasa ya. Saya kira kalau ibadah nanti ada kiai yang lebih kompeten, ya. Saya mengingatkan itu saja. Tolong jaga kesehatan ya Pak Tri, mengingatkan ke jemaahnya supaya tidak ngoyo dalam beribadah, ya, dijaga ritmenya, ya. Ini tahun masih musim panas, tahun sekarang masih musim panas. Mungkin musim dinginnya sekitar tahun 2035, 2038. Bapak Ibu bisa mempersiapkan lagi kalau memang pengen haji di musim dingin 10 tahun lagi, ya, itu di bulan Februari, ya. Saya kira itu dari kami. Sekali lagi selamat kepada jemaah calon haji PT FMA. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan tentunya kemakmuran dalam menjalankan ibadah haji. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Rizky Visa Abadi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah tausiah dan motivasi. Sudah hadir di tengah kita seorang motivator nasional. Kita sambut langsung saja. Ini dia beliau, Bapak Muhammad Akil Baihaqi Emsos. Kami persilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama yang hadir pada malam hari ini, begitu juga Direktur dari PT FMA. Mudah-mudahan beliau serta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu semuanya, saya ingin tanya kabarnya pada malam hari ini seperti apa? Gimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, ini dari cara menjawabnya, ini belum menunjukkan semangat untuk menuju Baitullah, gitu ya. Jadi cara jawabnya ketika saya tanya kabarnya, Bapak Ibu jawabnya, gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Ini bagaimana ini ketika kita memenuhi panggilan Allah? Maka sebelum kita sampai menuju Baitullah, mari kita tata hati kita, perasaan kita, sehingga pada malam hari ini kita munculkan spirit itu untuk bisa sama-sama nanti menuju Baitullah dalam keadaan gembira dan bahagia. Setuju Bapak Ibu? Oke, jadi hari ini saya berharap Bapak Ibu semangat,
happy ya, dan kita sama-sama menikmati suasana malam hari ini dalam suasana halal bihalal salah satunya. Setuju Bapak Ibu ya? Oke. Jadi kalau nanti saya tanya kabarnya, Bapak Ibu jawab 2 kali. Berapa kali Bapak Ibu? 2 kali. Jawaban pertama, nanti kalau saya tanya kabarnya, Bapak Ibu jawab dengan suara saja. Dengan apa Bapak Ibu? Suara, hanya vokal ya. Jadi kalau saya tanya kabarnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu jawab semangat, antusias, wow. Bagaimana? Tapi yang kencang, kencang. Yang kedua, saya ingin Bapak Ibu meluapkan itu juga dalam bentuk harokah, ya, gerakan. Nah, gerakannya seperti apa? Nanti saya tanya kabarnya. Gerakannya begini Bapak Ibu ya, ikuti saya ya. Gerakannya sederhana, kayak mau nunjuk orang ya. Kalau saya tanya kabarnya, Bapak Ibu jawab semangat, antusias, tarik ke bawah, wow. Oke ya. Oke, gerakannya gimana Bapak Ibu? Ya, tangan kanan dulu ya. Semangat, antusias, tarik kok. Oke, kita tes dulu. Yang pertama tanpa ada gerakan. Ibu kalau daripada bingung, kepalanya ke belakang, di kursinya aja ditaruh di sini ya. Dipindah. Daripada nanti gini-gini pulang dari sini kan bahaya ya. Oke, jadi Bapak Ibu kalau posisinya ngebelakangin, dipindah nggak apa-apa ya. Jadi daripada nanti kasihan pulang dari sini, nanti ke tukang pijat ya, ke tukang urut. Oke, kita tes dulu ya, semangat Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan semangat Bapak Ibu ini Allah semakin semangat untuk menunggu Bapak Ibu di Baitullah. Amin. Amin ya. Kita tes dulu semangatnya paling meriah tanpa ada gerakan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Ini Bapak yang di belakang ini udah pengen gerak aja bawahnya ya. Udah gak sabar ya. Yang kedua, coba kita rasakan Bapak Ibu. Ketika kita melakukan sesuatu itu melibatkan pikiran, perasaan, dan tubuh kita, apakah ada sensasi yang berubah dalam diri kita? Syaratnya apa? Nanti ketika saya tanya kabarnya, pastikan Bapak Ibu suaranya lantang, gerakannya itu betul-betul ada energinya. Maka dalam ibadah kalau kita menggunakan energi itu akan memunculkan aura positif, kan begitu ya? Jadi semangat itu akan muncul. Syaratnya gimana? Kalau kita mau kayak mau nonjok orang, itu ada energinya nggak Pak? Ada. Bapak Ibu kalau lagi marah ada energinya nggak Bu? Ibu-ibu kalau lagi senang ada energinya nggak Bu? Ada. Ada. Jadi kalau kita ingin merasakan perubahan sensasinya, yuk kita sama-sama bergerak, suaranya lantang, gerakannya berenergi Bu, kayak begini Bu. Semangat, antusias, wow, gitu ya. Jadi kayak kita itu benar-benar mau, ayo kita berangkat haji gitu dalam keadaan yang gembira, gitu ya. Siap-siap ya, gerakannya penuh dengan energi dan suaranya lantang. Oke, boleh pemanasan dulu Bu, ini karena malam Bu ya. Takutnya nanti sarafnya kejepit gitu ya. Kita tes dulu, siap Ibu ya? Oke. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Saya masih belum merasakan getaran Bapak Ibu. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Oke, kasih plus dulu dong buat Anda semuanya ya. Bu, saya ingin tanya Bu, lebih kerasa yang pertama dan kedua Bu? Kedua, sensasi apa yang Bapak Ibu rasakan? Semangat, apa lagi Bu? Antusias, apa lagi? Senang seluruh ini. Lagi ya Bu, terus senang. Apa bedanya bahagia bersama senang ya? Keren. Apa lagi Bu? Keren. Keren, terus enteng. Gak usah ke tukang urut Bu ya, Pak ya. Enteng, apa lagi Bu? Yang belakang, coba saya pengen tes ke sini. Apa yang Bapak Ibu rasakan di sebelah sini? Ngantuk Pak, nggak kelihatan Bapak. Kehalang gitu ya. Oke, Bapak Ibu, izin saya ambil spidol dulu ya. Mana spidol saya ini ya? Oke, ya. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dalam keadaan ceria dan bahagia. Setuju ya? Kita sama-sama menikmati malam hari dalam keadaan ceria. Setuju? Sepakat? Karena sebenarnya pada malam hari ini saya ada acara di Makassar, tapi saya memilih hadir di sini bersama Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih Bu ya. Sebenarnya gak usah applause nggak apa-apa, gak usah tepuk tangan. Soalnya yang di Makassar saya gak diundang Mbak ya. Nggak tahu di sana ada acara apa ya? Langsung tadi kan ya. Nah saya itu juga nggak tahu Bapak Ibu ya. Saya itu sebenarnya nggak kemarin itu Bu Hani, mohon maaf, saya itu kurang begitu ngeh dengan kegiatan malam hari ini. Ini mudah-mudahan gak nyesel aja undang saya ya. Soalnya saya ini biasa ngomongnya itu agak celeletan gitu ya, agak celeletan. Terus ya mudah-mudahan gak nyesel karena di sini banyak para yai. Yai ngapunten yai kalau keluarga kecicilan di sini ya. Dan izin Bapak Ibu, saya tidak akan berbicara masalah agama, saya nggak bisa ya.
Ya, karena di sini ada para kiai, takutnya saya suul adab. Jadi kita ngomongnya bebas aja, nggak apa-apa ya? Kita senang-senang aja boleh ya? Yang penting kita menuju Allah, menuju Baitullah dalam keadaan yang gembira, setuju ya? Nah, karena baru setuju, jadi nanti di malam hari ini kita akan banyak ngomongin, ya apa caranya ben awake seneng, gitu ya? Gini apa betul? Kurang dengar kan ya? Oke, Bapak Ibu, tadi ketika saya tanya kabarnya, dan Bapak Ibu itu menjawab semangat, antusias kok. Dan ketika saya tanya satu persatu, ternyata Bapak Ibu mengungkapkan ketika ada gerakan, ada harokah ya, yang Bapak Ibu lakukan dengan kesadaran akan memunculkan sensasi yang berbeda. Sehingga hal itu mengubah apa? Mengubah yang namanya mood panjenengan. Semerap mood apa mboten? Mood niku bahasa Solo apa nggih? Perasaan. Semerap perasaan. Rasa. Perasaan dia betul semerap. Ya apa mana iki? Perasaan semerap nggih. Jadi perasaan kita itu bisa diubah, bisa dinaikkan lebih positif, atau bisa dijatuhkan menjadi sedih, kesedihan. Kita makin semangat atau makin down. Dalam ibadah itu kadang kita naik keimanan kita, kadang juga turun. Maka tadi Bapak Kemenak bilang, nanti di musim haji, apalagi ini sekarang musim panas, selain kesehatan harus dijaga, ibadahnya juga harus dijaga. Jangan sampai di hari pertama, kita ibadahnya Masya Allah pagi siang malam terus-terusan, tapi hari kedua, menene si ake dino, menene kok akhirnya kok si ake waktu. Nah, ketika kita seperti itu, mood kita turun, perasaan panjenengan sedang turun. Maka bagaimana memanfaatkan waktu selama proses ibadah haji itu dengan baik, dengan perasaan penuh syukur dan bahagia. Setuju ya? Nah, caranya Bapak Ibu ya, ini ngomongin perasaan jenengan nih, perasaan jenengan. Jadi kalau jangan buat paham mood, kita ngomongin perasaan. Perasaan paham nih? Nek buatan paham perasaan, kulo tanda miring, namine hati semerap. Nah, kulo tanda. Jenengan gak ada perasaan buatan? Gak ada perasaan Bu? Gak ada kan? Nah, kulo tanda Bu. Perasaan jenengan itu terpundi Bu? Itu hati. Perasaan jenengan terpundi Bu? Jenengan perasaan, gak ada perasaan buatan Pak? Pak, gak ada perasaan buatan? Gak ada. Perasaan jenengan terpundi Pak? KSPH. Hati sanubari. Hati panjenengan itu terpundi Pak? Angel ini, angel. Hati panjenengan terpundi? Terlebetnya apa? Enggak bener. Kalau niku sakit ngomong bahasa Jawa dikit-dikit. Kalau saya itu tinggalnya di Bandung gitu ya. Saya itu tinggal di Bandung di Jawa Barat. Ayah di Sunda itu ya teh. Ayah teh saha? Oh iya. Binjeng ya. Abi oke sakit tiasa ngomong bahasa Jawanya. Paham betul? Oke, buat. Oke, jadi gak ada perasaan. Gak ada perasaan. Aku dengan jawab gitu, kalau niki saya itu, kalau niki sanes penceramah Bapak Ibu. Nek penceramah niku sakit ngomong nih, kalau niki nek buat jenengan jawab, kalau bingung ngomong lanjut nih. Jadi kalau pengen sakit dialog kali panjenengan, setuju nggih? Aman? Oke, jenengan gak ada perasaan? Gak ada hati? Nah, perasaan jenengan terpundi? Terhati. Oke, hati panjenengan itu terpundi? Mana panjenengan itu di mana? Hah? Nah, bingung ya? Bapak Ibu, niki ilmu dasar sekali. Ilmu dasar. Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda begini. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya qalbu. Ketahuilah di dalam tubuh manusia niku Bapak Ibu wonten segumpal daging, apa? Segumpal daging. Kalau daging itu
segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Tapi kalau buruk-buruklah seluruh anggota. Ketahuilah itu adalah hati. Nah, hati yang dimaksud oleh Nabi ini apa? Hati apa? Kolbun. Kolbun itu bahasa Arab nih. Terjemahannya hati. Hati yang dimaksud kanjeng Nabi ini apa? Perasaan yang dimaksud Nabi ini apa? Hati. Semuanya embo. Jadi niki untuk menuju ke Baitullah kita itu harus senang. Senang niki kudu paham nopo sing damel awake dhewe senang. Oke? Apa itu? Hati, Pak. Hati yang dimaksud Nabi itu apa? Jantung. Nah, segumpal tubuh dalam segumpal di dalam tubuh niku namine napa? Jantung. Nah, jantung niki nopo nggih? Jantung niki Bapak Ibu, jantung itu adalah sumber kekuatan manusia dalam bertindak. Sumber kekuatan manusia dalam bersikap. Maka ada hadis yang buat terlepas gitu. Makin para yai tolong diingatkan kalau salah karena kalau bukan jurusan agama. Ada hadis bunyinya begini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah niku mboten ningali panjenengan niku saking wajah panjenengan, kecantikan panjenengan, kegantengan panjenengan, nggih mboten ningali jenengan saking harta panjenengan. Kok wajah dari Jawa niki.